toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segar-Segarsi kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Kalian percaya jika Habib-Habib memiliki karomah seperti yang tadi? Atau percaya jika datangkan hujan susu seperti ini? Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah bin Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhala Aden. Langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Yang menjadi pertanyaannya Pak Imin nih, tolong bantu jawab. Itu susunya susu apa ya teman-teman? Susu kambing, susu onta, susu sapi, atau susu berang-berang? Emang lucu sekali. Kalau hujan ikan, ya masih bisalah diterima dengan nalar. Lah ini hujan susu. Ini sih kayak dongeng anak-anak. Lalu benarkah negara Yaman yang katanya negaranya para Habib itu penuh dengan barokah? Atau justru penuh musibah? Yang agak miris tuh, ada yang bilang jika pasukan Yaman itu dengan berani menggempur Israel. Itu tuh bukan pasukan pemerintah Yaman, teman-teman, melainkan pasukan Syiah Houthi yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah sah negara Yaman. Pak Imin jadi teringat nih pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang terang-terangan menyebut diduga orang-orang dari Yaman yang suka melakukan aksi intoleransi, terutama di daerah Jawa Barat. Nih, lihat cuplikannya. Orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh KDM saat beliau ketemu oleh sopir angkot di daerah Puncak Bogor. Tempatnya wisata gituan orang-orang Arab. Terus kami merasa dirugikan dengan adanya video iklan di medsos dari PT Indoget itu, Pak. PT Indoget. Video iklannya apa? Iklannya itu mereka menurunkan harga tidak sesuai kesepakatan bersama. Menurunkan harga, jadi mereka lebih murah. Iya, betul, Pak. Betul, Bapak. Lebih murah untuk yang naik taksinya siapa? Orang Timur Tengah, turis. Orang Saudi. Orang Saudi. Di sini kawasannya kan. Ini kawasan orang Saudi. Iya, ini di sini apa kawasannya? Di sini orang Saudi ngapain? Kan liburan sama siapa? Sama siapa? Sama keluarganya. Sama keluarganya. Kita sini banyak yang nganggur, Pak. Banyak yang nganggur sebenarnya. Adanya video PT Indoget ini. Jadi taksi-taksi perorangan sekarang diambil alih oleh PT Indoget dengan harga murah. Iya, harganya murah. Akhirnya orang turis Arab betul naiknya berpindah kepada PT Indoget. Yang tadinya biasa hanya 2.500 sekarang mereka semua mengganti ongkosnya dengan harga 350.000. Jadi kita keberatan karena untuk sewa mobil, untuk bensin, angsuran. PT Indoget yang punyanya orang mana? Orang Yaman, orang luar. PT Indoget orang Yaman yang punyanya. Jadi Pak,
Jadi posisi kantornya orang Yaman tinggal di sini, cuman kalau di Puncak nggak ada kantornya. Nggak ada kantornya, cuman pengikutnya di sini. Lalu benarkah orang Yaman itu menebar aksi intoleransi di negara kita, Indonesia? Kalian tahu nggak Pulau Socotra? Sebuah pulau aneh dan misterius di negara Yaman, yang diduga pulau ini menjadi tempatnya Dajjal dikurung. Kalian mau tahu nggak Pulau Socotra itu kayak gimana? Yuk kita bahas negara Yaman secara komplit di video kali ini. Sejarah Yaman. Dari bukti arkeologis, setidaknya sejak abad ke-11 sebelum Masehi, wilayah Yaman ini sudah ditinggali oleh manusia dengan bukti keberadaan kerajaan Saba atau Seba yang di dalam Al-Quran juga dicatat. Disebutkan jika kerajaan Saba ini pernah dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar sebagai Ratu Saba. Kalian pasti ingat kan tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba? Nah, kerajaan Saba ini diperkirakan berdiri di Yaman sekitar tahun 1200 sebelum Masehi hingga keruntuhannya karena perang saudara pada tahun 275 Masehi, lalu digantikan oleh kerajaan Himyar hingga tahun 520 Masehi. Setelah itu, wilayah Yaman ini diduduki oleh kerajaan Kristen Aksum yang berasal dari Afrika. Kerajaan Aksum ini dianggap sebagai 4 kekuatan besar dunia kuno saat itu, teman-teman. 3 kekuatan besar lainnya yaitu Persia, Romawi, dan China. Kerajaan Aksum ini lalu menempatkan penguasa daerah di wilayah Yaman yang bernama Abrahah. Jadi Abrahah ini orang Kristen ya teman-teman. Dengan bukti ia membangun gereja di Najran serta katedral Al-Qulais di wilayah Sana'a untuk menandingi kebesaran Ka'bah di Mekah. Beberapa tahun kemudian Abrahah lalu menyerang Mekah pada sekitar tahun 570. Ada pula yang mengatakan tahun 552. Peristiwa ini kalau di agama Islam dikenal juga sebagai tahun gajah. Karena saat itu Abrahah menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah memakai pasukan gajah. Sebuah ukiran kuno di Najran, Arab Selatan membuktikan bahwa di daerah tersebut memang pernah dilalui oleh pasukan gajah. Lalu ada yang tanya nih, di Yaman kan nggak ada gajah, Min. Iya benar teman-teman. Tapi kalian harus ingat ya, kalau kerajaan Aksum ini berasal dari daratan Afrika, di mana hewan gajah memang habitatnya di benua Afrika. Oke? Setelah melemahnya kerajaan Aksum pada tahun 570, wilayah Yaman dikuasai oleh kerajaan Sasania. Namun tak lama kemudian pasukan Muslim berhasil menaklukkan Yaman dengan damai sekitar tahun 630. Lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan Rasidin dan sejumlah kerajaan Islam lainnya. Hingga pada tahun 1517, wilayah Yaman Utara dikuasai oleh Kesultanan Ottoman dari Turki. Sedangkan wilayah Yaman bagian selatan dikuasai oleh Kesultanan Mahra yang berdiri pada tahun 1432. Selanjutnya pada tahun 1597 didirikanlah pemerintahan baru di sini teman-teman yang bernama Imamah Zaidi Yaman di wilayah kependudukan Ottoman. Selanjutnya pada tahun 1700-an Imamah Zaidi ini terpecah karena perang saudara lalu menciptakan kerajaan baru yang bernama Kesultanan Lahej pada tahun 1728. Imamah Zaidi kemudian berhasil diruntuhkan oleh Ottoman pada tahun 1849. Nah, karena takut wilayahnya diserang oleh Ottoman, Kesultanan Lahej lalu meminta bantuan Inggris untuk dijadikan sebagai protektoratnya. Inggris pun setuju, teman-teman. Pada tahun 1872, Kesultanan Lahej secara resmi menjadi negara bawahan Inggris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, Kesultanan Mahra juga ikut-ikutan mendaftar menjadi protektorat negara Inggris. Praktis, Yaman di sebelah selatan sepenuhnya dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1918, pasukan Syiah Zaidi mengusir Ottoman dari Yaman Utara. Mereka lalu mendirikan kerajaan baru di sini yang bernama Mutawakilite Yaman. Nah, berarti sekarang ada 2 negara ya teman-teman, yaitu Kerajaan Mutawakilite Yaman dan British Protectorate. Selanjutnya pada tahun 1962, Kerajaan Mutawakilite Yaman ini digulingkan dengan cara kudeta, lalu digantikan negara baru yang bernama Republik Arab Yaman, atau bisa kita sebut juga dengan negara Yaman Utara.
Tak lama kemudian, pada tahun 1967, pasukan pembebasan Yaman Selatan berhasil mengusir Inggris. Lalu bekas wilayah Inggris ini pun diambil alih dan didirikanlah negara baru yang bernama Republik Rakyat Yaman, sebuah negara komunis terbesar di Timur Tengah. Pada tahun 1970, Republik Rakyat Yaman berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman, atau biar mudah, kita sebut saja sebagai Yaman Selatan. Nah, karena merasa satu bangsa dan memiliki identitas yang sama, kedua Yaman yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan ini pun setuju untuk digabungkan menjadi satu. Lalu berdirilah Republik Yaman pada tahun 1990 dan bertahan hingga saat ini. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Yaman, dengan presiden sebagai kepala negara serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Yaman berada di kota Sanaa. Secara geografis, Yaman berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di selatan semenanjung Arab. Negara ini berbatasan dengan negara Oman di sebelah timur, di sebelah barat dengan Laut Merah, di sebelah utara dengan negara Arab Saudi, serta di sebelah selatan dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Luas wilayah negara Yaman sebesar 530.000 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 34.449.825 jiwa. Untuk agama, 99,1% penduduk di sini menganut agama Islam. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk merupakan etnis Arab. Untuk bahasa resmi yang dipakai di negara Yaman tentu saja memakai bahasa Arab. Indeks pembangunan manusia di negara Yaman menempati peringkat 186 dunia atau peringkat 8 terendah di dunia. Negara ini termasuk ke dalam negara miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Negara Yaman perekonomiannya bergantung pada tambang minyak bumi dan gas alam, tambang emas, industri tekstil dan pakaian, produk kerajinan tangan, produk pertanian dan perikanan, serta produk peternakan, dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Thailand, dan India. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini adalah rial Yaman. Kurs 1 rial setara dengan 61 rupiah. Kehidupan di Yaman. Negara ini sangat kasihan, teman-teman. Kehidupan masyarakat di Yaman itu sangat menyedihkan. Bahkan hanya untuk sekedar minum, masyarakat itu sangat kesulitan. Makanya bisa kalian cek, banyak warga Yaman yang lalu lalang di jalan-jalan sambil membawa jerigen air. Mereka bisa berjalan berkilo-kilometer demi untuk mendapatkan air bersih dari sumur maupun dari bantuan internasional. Hal ini terjadi karena perang saudara Yaman yang memutus sambungan pipa-pipa air ke masyarakat. Masyarakat Yaman juga banyak yang hidup di tenda-tenda pengungsian. Ditambah lagi, kondisi geografis Yaman yang memang kering karena 57% dari luas wilayahnya merupakan gurun pasir. Nah, dari kombinasi inilah menyebabkan negara Yaman menjadi salah satu negara yang paling kekurangan air di dunia. Kasihan banget ya teman-teman. Yuk sekarang kita lihat data yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional. Jaringan air bersih di negara Yaman hanya menjangkau 30% saja dari total penduduk. Ini artinya, sebagian besar penduduk di negara Yaman tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tuh, tahukah kalian jika negara ini menjadi juara kedua sebagai negara terkorup di Asia, sekaligus menjadi negara terkorup kelima di dunia, teman-teman. Negara yang kini dilanda perang saudara ini juga dinobatkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Dari data yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2024, tercatat 82,7% penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi. Jadi kemiskinannya itu sangat-sangat miskin, teman-teman. Mereka kesulitan air bersih, kesulitan akses kesehatan, kesulitan akses pendidikan. Buat sekedar makan mereka juga kesusahan, teman-teman. Pokoknya negara ini tuh ngenes banget. Karena posisi negara ini sedang dilanda oleh perang saudara,
Banyak negara-negara di dunia yang berbelas kasihan untuk memberikan uang bantuan agar disalurkan menjadi bahan makanan supaya rakyatnya itu nggak kelaparan. Nah, uang bantuan ini malah dikorupsi sama pejabat-pejabatnya, teman-teman. Belum lagi, APBN negara Yaman juga digarong sama pejabat-pejabat tingginya. Duh, parah banget nih. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara Yaman ini. Menurut data per Maret 2024, UMR di negara Yaman ini sebesar 21.000 rial per bulan. Atau kalau dirupiahkan sekitar 1,3 juta rupiah per bulan. Perang Saudara. Setelah penyatuan Yaman di tahun 1990, ternyata tidak semudah itu untuk menyatukan dua negara, teman-teman. Perang Saudara pun pecah di tahun 94 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Perang ini berakhir setelah 2 bulan pertempuran dengan kemenangan di pihak pro penyatuan. 10 tahun kemudian, yaitu di tahun 2004, muncul lagi pemberontakan yang kali ini berasal dari Houthi, sebuah kelompok bersenjata berpaham Syiah. Hal ini juga diperparah dengan adanya kelompok Ansar al-Syariah yang ikut-ikutan perang di tahun 2011 dengan tujuan pendirian negara Islam Yaman. Perang Saudara ini terjadi antara tahun 2004 sampai tahun 2014. Antara 3 kelompok, yaitu kelompok Houthi, Ansar al-Syariah, dan pemerintah Yaman. Apakah perangnya sudah selesai? Belum, teman-teman. Di tahun 2014 sampai hari ini, perang saudaranya itu semakin parah. Ditambah kehadiran negara-negara asing membuat pemerintah Yaman itu semakin terpecah belah. Di pihak kelompok Houthi ada dukungan dari negara Iran dan Korea Utara. Di pihak pemerintah Yaman didukung oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara koalisi Arab lainnya. Sedangkan Ansar al-Syariah didukung oleh ISIS. Sekarang kita lihat peta. Nih, peta kekuatan masing-masing kubu di dalam Perang Saudara Yaman per Februari 2024. Warna merah-merah ini merupakan wilayah kendali Republik Yaman yang diakui resmi oleh PBB. Yang kuning tua ini wilayah kendali pasukan elit Hadrami yang pro-Republik Yaman. Lalu yang kuning ini wilayah kendali Dewan Transisi Selatan yang juga pro-Republik Yaman. Lalu yang biru ini adalah wilayah kendali Perlawanan Nasional Yaman yang juga pro-Republik Yaman. Jadi ada 4 kekuatan yang pro-Republik Yaman. Sedangkan lawannya yang berwarna hijau ini, yaitu daerah kekuasaan kelompok Syiah Houthi. Lawannya yang lain adalah ini yang warna putih, yaitu daerah kekuasaan kelompok Ansar al-Syariah. Nah, dari Perang Saudara ini, setidaknya sudah ada 377.000 orang yang tewas, termasuk 85.000 anak-anak Yaman yang meninggal karena kelaparan. Duh, kasihan banget ya teman-teman. Negara kering kerontang. Secara geografis, lokasi negara Yaman itu sangat tidak beruntung sekali teman-teman, karena negara ini memiliki iklim gurun pasir yang sangat panas. Ditambah sumber mata air di negara Yaman itu sangatlah sedikit. Hal ini juga diperparah dengan perang saudara yang tidak berkesudahan, sehingga pembangunan di negara Yaman itu menjadi stagnan. Masyarakat di negara Yaman pun hanya bisa mengandalkan air tanah yang jumlahnya itu sangat-sangat terbatas, serta bantuan dari NGO dan PBB. Sebelumnya kan sudah Pak Imin bilang tuh, kalau kalian berkunjung ke negara Yaman, dijamin kalian pasti dapat menemukan warga Yaman itu membawa jerigen air di jalan-jalan. Mereka itu bertahan hidup di tengah kelangkaan air bersih dan perang yang mendera. Kasihan banget teman-teman. Lebih kasihan dari Palestina. Menurut Pak Imin, Yaman ini kondisinya lebih kasihan dan menderita dari negara Palestina, teman-teman. Pembangunan di negara Palestina, terutama di wilayah tepi barat itu sudah sangat baik. Ditambah lagi banyak umat muslim dan negara-negara di dunia yang membela Palestina. Kalau Yaman, mana pernah sih umat muslim demo menyerukan Free Yaman, usir Arab Saudi, Iran, Suriah, dan Uni Emirat Arab dari sana? Nggak ada, teman-teman. Adapun itu sangat jarang sekali. Apa karena yang terlibat di dalam konflik ini semuanya adalah negara-negara Islam? Jadi semua umat muslim cuma diam saja, menganggap Yaman baik-baik saja. Hal ini berbeda kalau terjadi di negara Palestina. Ya karena lawannya adalah Yahudi dan kaum Zionis. Ya nggak gitulah teman-teman. Kita sebagai umat muslim harus saling bersatu. Masalah kemanusiaan tidak memandang agama, ras maupun golongan.
Ya, semoga saja negara-negara Arab itu pada sadar dan saling bersatu, mendamaikan kelompok-kelompok yang saling terpecah belah di negara Yaman. Kan kasihan teman-teman, rakyat Yaman yang terus-terusan menderita. Negara Habib. Tahukah kalian teman-teman, jika hampir semua Habib yang ada di Indonesia ternyata berasal dari negara Yaman. Contohnya keluarga Syihab, ada Habib Rizik Syihab, ada pula Habib Quraisy Syihab, bapaknya Najwa Syihab. Ada juga keluarga Al-Hadar seperti Habib Ja'far Al-Hadar. Lalu ada juga Habib Bahar bin Smith, juga keturunan dari Yaman. Termasuk Habib Lutfi bin Yahya, yang kemarin beliau itu dihubung-hubungkan sama bisnis makam Habib palsu, juga keturunan dari Yaman teman-teman. Lalu apakah beliau-beliau para Habib ini masih ingat dengan kampung halaman nenek moyangnya di negara Yaman? Kalau ingat, kenapa mereka nggak ngasih bantuan ke Yaman yang kini kondisinya itu porak-poranda? Sekarang yang menjadi pertanyaan, benarkah Habib itu keturunan dari Nabi Muhammad? Mengacu pada penelitian Kiai Imaduddin yang berkesimpulan, Habib-Habib yang ada di negara kita Indonesia bukanlah keturunan Rasulullah. Dengan argumentasi, tidak adanya dasar bukti ilmiah seperti tercatat di kitab sejaman, bukti tes DNA, maupun bukti statistik. Ini juga sama dengan pernyataan Kang Guru Gembul yang kemarin sempat debat tentang nasab Habib di Nabawi TV. Nah, dari kesimpulan sementara, memang harus kita akui teman-teman, kalau nasab garis keturunan Habib-Habib Ba'alawi di Indonesia ini masih belum bisa terkonfirmasi secara akademis. Ingat ya, secara akademis. Sekarang kita akan membahas apa sih alasan yang mendasari para Habib-Habib ini bermigrasi keluar dari Yaman? Belum orang Eropa datang ke Nusantara, di abad ke-9 sampai ke-15 Masehi, orang-orang Arab ternyata sudah lalu lalang ke Nusantara dengan tujuan utama mereka untuk berdagang. Nah, setelah masuknya Belanda ke Nusantara, tidak dipungkiri bahwa orang-orang Arab semakin banyak yang datang ke sini. Memang di awal-awal tujuan mereka hanya untuk berdagang, terutama sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1870. Dengan dibukanya terusan Suez ini, semakin banyak tuh kapal-kapal Belanda dari Eropa menuju Nusantara. Terusan Suez ini kan melintasi negara Yaman teman-teman, sehingga semakin memudahkan para orang Yaman untuk bermigrasi ke Nusantara. Mereka secara sukarela bermigrasi ke Nusantara untuk berdagang, serta mencari penghidupan yang lebih layak. Tapi, memang ada beberapa Habib Yaman ini yang sengaja direkrut oleh Belanda. Kita sebut contohnya yaitu Habib Usman bin Yahya. Orang ini direkrut oleh Belanda sebagai penasehat kehormatan, serta diberikan jabatan sebagai Mufti Agung Batavia. Orang inilah yang bertugas membantu Snogger Gronje. Sebentar, siapa itu Snogger Gronje? Orang ini ditugaskan secara khusus oleh Belanda untuk memecah belah kerajaan Aceh yang saat itu sangat-sangat sulit ditaklukkan oleh kekuatan militer Belanda. Snogger Gronje memecah belah kelompok agamawan dan bangsawan Aceh. Ada pertanyaan lagi nih, benarkah DN Aidit atau Ahmad Aidit adalah Habib? Oke, jika dilihat dari nama, salah satu nama keluarga dari klan Ba'alawi ada yang bermarga Al-Aidit. Nah, Ahmad Aidit sendiri disebut-sebut sejumlah tokoh sebagai Habib. Namun, klaim ini dibantah oleh Robitoh Alawiyah. Robitoh menyangkal bahwa Ahmad Aidit adalah seorang Habib. Komunis. Sekarang kita akan membahas, benarkah negara Yaman adalah negara komunis? Ternyata benar teman-teman. Namun itu terjadi di zaman dahulu. Pada bab sejarah kan sudah Pak Imin jelasin tuh. Jika pada tahun 1967, Yaman kala itu terpecah menjadi dua negara, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Nah, Yaman Selatan merupakan negara komunis dan menjadi negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Negara komunis Yaman Selatan sendiri terdiri atas 6 provinsi, yaitu Aden, Lahij, Abian, Syabwah, Hadramaut, dan Al-Mahrah. Kemudian di tahun 1990, negara komunis Yaman Selatan ini kemudian bersatu dengan Yaman Utara dan membentuk Republik Yaman seperti saat ini. Jadi sudah jelas ya teman-teman, kalau Yaman memang pernah dikuasai oleh rezim komunis di masa lampau.
Yahudi. Pembahasan berikutnya, benarkah negara Yaman adalah negara Yahudi? Kalau kita melihat sejarah Yaman di masa lampau, memang benar kalau Yaman pernah dikuasai oleh kerajaan Yahudi yang bernama Himyar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 110 sebelum Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini menganut agama yang menyembah dewa-dewa pagan. Lalu datanglah migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi pada tahun 132 Masehi. Mereka ini berasal dari provinsi Yudea Romawi. Alasan mereka bermigrasi karena mereka disiksa oleh pemerintah Romawi kala itu. Nah, dari sinilah orang-orang Yahudi mulai dipercaya untuk menjadi pejabat di pemerintahan kerajaan Himyar. Kalian tahu sendiri kan, kalau orang Yahudi memang dikenal sangat pintar-pintar. Selanjutnya, pada tahun 390 Masehi, kerajaan Himyar secara resmi mengadopsi agama Yahudi sebagai agama resmi di negaranya. Kemudian, pada tahun 1679, Yaman yang kala itu diperintah oleh keluarga Syiah Zaidi melakukan penganiayaan dan pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Mereka dianggap najis dan dilarang untuk berdekatan dengan orang-orang Islam. Karena posisinya yang terjepit inilah membuat banyak orang-orang Yahudi yang terpaksa memeluk agama Islam. Selanjutnya, pada tahun 1882, para orang-orang Yahudi di Yaman ini mulai bermigrasi menuju Palestina. Puncak migrasi Yahudi ke Palestina ini terjadi setelah terbentuknya negara Israel di tahun 1948. Puluhan ribu orang Yahudi Yaman dipindahkan ke Israel dan mereka diberikan rumah yang layak. Saat ini, terdapat sekitar 435 ribu penduduk Yahudi Yaman yang tinggal di negara Israel. Jadi kesimpulannya, memang benar jika Yaman di masa lampau menjadi daerah yang ditempati oleh orang Yahudi. Kepulauan Sokotra. Secara geografis, Kepulauan Sokotra ini terletak di selatan negara Yaman dan berada di seberang tanduk Afrika. Kepulauan Sokotra sendiri terdiri atas 4 pulau utama, teman-teman, yaitu Pulau Sokotra, Pulau Abdul Al-Quri, Pulau Samhah, dan Pulau Darsah. Luas keempat pulau ini nih sebesar 3.796 km persegi dengan jumlah penduduk yang tinggal di Kepulauan Sokotra sekitar 60.000 jiwa. Lalu pertanyaannya, kenapa sih Sokotra dijuluki sebagai pulau yang paling aneh di muka bumi? Untuk menjawabnya, yuk langsung saja kita keliling ke pulaunya, teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat? Terlihat ada pohon aneh yang bentuknya itu seperti payung dan memiliki cabang yang sangat banyak di atasnya. Pohon ini nih bernama pohon Dracaena jinabari, atau kalau diterjemahkan artinya adalah pohon darah naga. Kalau kalian ambil batang pohonnya, lalu ditumbuk-tumbuk akan keluar warna merah seperti darah. Makanya disebut sebagai pohon darah naga. Batang pohon yang keluar merah-merah ini sejak zaman dahulu hingga saat ini masih dipakai oleh warga Sokotra untuk obat segala macam penyakit. Caranya itu sangat simpel aja, teman-teman. Kalian tinggal ambil kulit batang pohonnya, lalu direbus. Rebusannya itu diminum. Udah cuma gitu aja, teman-teman. Nah, di seluruh dunia, pohon ini cuma ada dan hanya bisa kalian temukan di Kepulauan Sokotra ini, teman-teman. Aneh banget kan pulaunya? Namun nggak hanya itu saja keanehan pulau ini. Selain pohon darah naga, terdapat pula 307 spesies tumbuhan yang hanya bisa kalian temukan di Kepulauan Sokotra ini. Selain tumbuh-tumbuhan, 90% hewan atau satwa yang kalian temukan di pulau ini, kalian tidak akan pernah jumpai di negara manapun. Tuh lihat, burungnya saja aneh banget. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa tumbuhan dan hewan satwa ini hanya ada di Kepulauan Sokotra? Ini yang unik, teman-teman. Menurut para ahli, Kepulauan Sokotra ini sejak zaman dahulu tidak pernah bersatu dengan daratan, sehingga pulau ini terisolasi sendirian di tengah lautan dan jauh dari dunia luar. Ditambah lagi, iklim di sini sangat panas dan kering karena jarang diguyur oleh hujan. Kalau ada tumbuhan dan hewan yang baru, pasti akan susah untuk bertahan hidup. Sedangkan tanaman dan satwa di sini, kalau mau hidup di luar pulau juga akan susah untuk beradaptasi. Konon juga nih, katanya Pulau Sokotra ini dipercaya sebagian ulama sebagai tempat Dajjal di penjara. Fakta lain yang mencengangkan, penduduk di pulau ini, mereka semua adalah etnis Sokotra dan mereka memakai bahasa Sokotra.
sebuah bahasa kuno yang hanya bisa kalian temukan di pulau ini saja, teman-teman. Hadramaut. Kali ini Paimin berada di Hadramaut, sebuah provinsi yang berada di negara Yaman. Tahukah kalian jika nama Hadramaut berasal dari kata Hadra al-Maut yang artinya kematian telah hadir? Sedangkan di sumber lain, Hadramaut berasal dari kata Hadar al-Maut yang artinya tanah kematian. Tahukah kalian teman-teman jika Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia berasal dari tempat ini? Hadramaut merupakan provinsi terbesar di negara Yaman dengan luasnya mencapai 191.737 km persegi serta jumlah penduduknya sekitar 1,5 juta jiwa. Ibu kota provinsi Hadramaut adalah kota Mukalla. Di zaman dahulu, Hadramaut juga menjadi salah satu daerah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, terutama di daerah Tarim, Seyun, Al-Sihir, dan Mukalla. Patut kalian ketahui jika Yaman di masa lampau sekitar abad keempat merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Yahudi bernama Himyar. Pada tahun 1509, orang-orang Yahudi di Hadramaut mendapatkan tekanan yang sangat besar, sehingga sebagian di antara mereka berpindah agama, memeluk agama Islam. Setelah negara Israel terbentuk di tahun 1948, diperkirakan terdapat 50.000 orang Yahudi Yaman termasuk yang berasal dari Hadramaut ini berpindah atau bermigrasi ke negara Israel. Bagi mereka yang menolak untuk pindah, dipastikan mereka sudah memeluk agama Islam. Sehingga saat ini sangat susah sekali untuk membedakan mana orang Yahudi, mana orang Arab. Hadramaut secara geografis wilayahnya terisolasi karena dikelilingi oleh gurun pasir dengan gunung batu yang cukup tinggi di sekitarnya. Serta di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Inilah sebabnya teman-teman, orang-orang Hadramaut juga dikenal sebagai bangsa pelaut, karena akses paling mudah untuk bepergian adalah melewati laut. Nih, peta negara Yaman. Warna kuning-kuning ini adalah gurun pasir.